sangat banyak pelajaran yang patut kita petik hikmahnya. Sekali lagi, kisah yang terbaik yang disebut di Al-Quran itu adalah kisah Nabi Yusuf. Kita ambil pelajarannya. Ya nanti saya gabung-gabung menceritakan, maksud cerita autobiografinya, boleh. Agar menjadi ibrah. Nabi Yusuf dengan kita zamannya sangat jauh. Nabi Yusuf itu lebih dahulu zamannya daripada Nabi Musa alaihissalam. Tahu kan? Oh, ini namanya jauh kacek zamannya. Tapi Nabi Yusuf itu menjadi penguasa Mesir ketika Mesir belum dipimpin oleh Fir'aun. Masih raja-raja yang soleh. Lama-lama raja ini menjadi raja di raja. Kuat semakin kuat sampai pada titik dia merasa menjadi Tuhan. Nah, itulah jadi Fir'aun. Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk menghancurkan Fir'aun. Bisa dipahami? Keduaan mana antara Fir'aun dengan Fir'aun dengan Yusuf? Nabi Yusuf jauh. Kan kita punya tugas masing-masing yang harus bisa melengkapi. Pak Ahmad juga beli PR. Sebagaimana dia beli PR udah. Jual HP bermasalah. Ada assalamualaikum Medina, ada Pak Muka, ketua mau. Mau red 210 bolong. Beliin apa? Screen. Enten. Protektor. Enten. Kalau ini protektor ini. Kipon tak ada popon. Coba tengok dia. Alhamdulillah. Sama. Jangan jadi seorang orang yang belum popon apa tidak. Kita lanjutkan. Ya, kisah Nabi Yusuf. Makin di Al-Quran yang lain, kalau lintas gini tapi nyambung, insya Allah kan nyambung. Di Al-Quran surat Al-Ankabut, agar orang tidak kalang kabut harus sadar dengan kehidupan yang memang akan serba salju, penuh dengan masalah. Paham? Ba'dahu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Kabut, walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kamu uji manusia itu dengan beberapa ujian yang kadang membuat manusia itu kalang kabut. Kal-ankabut, seperti laba yang rumahnya kena puting beliung. Ya, cukup angin sepoi-sepoi saja bisa jadi ukuran puting beliung bagi dia. Ya. Makanya orang yang susah hidupnya itu justru bukan disebabkan oleh puting beliung yang dicipta oleh yang sepoi-sepoi. Justru seringkali karena dia banyak pesona. Bang, mana-mana laba-laba tengkatannya tinggalnya saya adoyan pargo itu, ya rusak sendiri rumahnya. Rumahnya rusak sendiri. Jadi kita itu rusak gara-gara diri sendiri. Bisa dipahami? Dan cara Allah membuat orang kuat bukan dengan dimanja, tapi justru dengan diuji. Maka bersyukurlah orang yang tahan ujian, karena dia akan diuji terus. Jangan pernah pantang semangat mundur dengan ujian. Kita minta pada Allah, ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur Engkau karuniai aku ujian. Kuatkan aku untuk menghadapi ujian ini. Luluskan aku dengan nilai yang baik. Engkau kasih aku ujian yang berat lagi. Siap. Karena sepanjang sejarah dari Alif sampai Ia, dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, tidak akan pernah Allah memberi ujian lebih dari kekuatan kita untuk menanggung. Artinya kalau kita tidak tahan ujian, yang salah itu yang ngasih apa yang dikasih? Yang dikasih. Cerdas. Nah sekarang Nabi Yusuf, coba kita telisik, tahu ditelisik ya, excellent. Betapa Nabi Yusuf itu dicoba, diuji dan diuji seterusnya, sampai beliau pada tahap paling akhir di puncak kejayaannya, beliau sudah jadi penguasa Mesir.
mimpinya menjadi kenyataan, visi dalam mimpinya yang diterjemahkan oleh beliau, bahwa nantinya saudaranya semua yang membuli dia, bahkan banyak punya usaha untuk membunuh, itu akan sujud tunduk pada dia, bahkan abah ibunya ikut sujud. Mimpinya yang kecil masih cengeng. Tapi kita mulai dari situ. Cobaan pertama apa? Nabi Yusuf diuji oleh kebencian saudara. Ada nggak yang kayak gitu di antara kita? Kita kan punya saudara kan? Ternyata gandum nih, satu bapak satu ibu, dia bencinya ampun-ampunan kepada kita. Ada nggak? Yang setengah ampun ada, ya. Tidak parah-parah amat ya Yusuf Setiawan ini. Nah itu ujian pertama Nabi Yusuf. Bencinya itu mendarah daging kakak-kakaknya terhadap Nabi Yusuf. Kenapa? Satu, dia sangat ganteng. Kemudian dua, sangat disayang. Kemudian ketiga, sangat soleh. Sudah lengkap gitu. Iri, dengki itu penyakitnya iblis yang turun kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Mau dulu saudaranya iblis. Iya, meskipun bukan saudara darah, saudara watak. Alhamdulillah. Ya, itu ujian pertama. Lulus tidak Nabi Yusuf? Ganti ikut benci tidak? Enggak, nambah. Syekh Turban dari Jilani, ini serius saya ngomong. Itu pernah berkali-kali digoda langsung oleh mbahnya setan yang bernama Iblis laknatullah. Buat baca kitabnya ada. Kalau mau baca sendiri tak kasihkan itu, tak kasih pinjam. Tapi senang-senangnya kalian itu dengarkan cerita tok sih, nggak mau baca. Ya, suruh baca tidak. Jangankan gitu, dengarkan saja lebih dari 1 jam. Ini sudah, percaya nggak? Satu sudah mau ngicet gitu. Capek mungkin itu. Gak apa-apa maklum, maafin musyirat, gak ada masalah. Tapi kalau ngicet, insya Allah alamat ilmunya keluar kepala. Itu ya, ujian pertama Nabi Yusuf kecil adalah kebencian saudaranya yang mendarah daging, kakak-kakaknya lain ibu. Ingat Nabi Yakub beristri 2. Ya, menurut riwayat katanya saudara masih diperbolehkan waktu itu. Sekarang haram. Ya. Dari satu ibu yang pertama anaknya banyak 9. Dari istri yang kedua anaknya 2. 11 total. Masyhur itu dalam sejarah. Nah, formasi 92 ini menjadi formasi kayak main bal-balan. Bukan kesebelasan, kesembilanan sama keduaan. Paham maksud saya? Dua tim bermain bal-balan. Timnasnya Indonesia sama timnya Arab Saudi. Cuma saya sebagai bosnya punya aturan khusus. Aturannya apa? Orang Indonesia 2 orang yang main melawan orang Arab 9. Kira-kira yang menang yang mana ini? Kira-kira yang menang yang mana ini? Iya, secara hitung-hitungan manusia orang 11 saja itu Argentina sama ini Indonesia dikasih 10-1. Itu pun 1 itu hasil mimpi itu. Coba saya jadi timnasnya, saya main bal-balan. Masya Allah, jadinya. Itu ya. Jadi ujian pertama Nabi Yusuf sudah mendapatkan ujian yang berat menurut kita. Saya nggak ada masalah dengan saudara saya, sama sekali. Mas, nggak ada masalah. Adik kandung saya datang dari Malang jauh-jauh untuk ziarah umroh bersama adik kandung saya yang berikutnya. Saya saudara kan cuma 3. Saya nomor 1. Adik saya dari Dr. Maulani, adik kandung sekarang dari Malang. Saya istrinya ikut. Nggak ada masalah. Adiknya lagi ada Alfa Diana, Miki Abu Hasan. Ya, itu anaknya dibawa. Karena anaknya banyak, nggak semua mobil nggak muat. Nggak ada masalah, nggak ada konflik. Tanya, tapi ada orang yang diuji lewat saudara.
Dan bukan hanya ditutup dari saudara, bisa diuji dengan saudara sepupu. Saudara 2 kuku, saudara sama lekor kuku. Kan kalau orang Madura jawabannya urusan kuku menguku ya. Paham ya? Itu konflik. Tirulah cara Nabi Yusuf mengatasinya. Jangan pernah benci orang, bencilah sikap. Selesai sikap bas, selesai. Baik lagi. Saya dengan bahasa saya tidak pernah sama sekali membenci perceraian. Karena perceraian itu saya butuhkan untuk saya buang air kotor yang saya pakai di kamar mandi. Saya gunakan air bersih di kamar mandi. Setelah air bersih itu kepakai menjadi mustakmal, menjadi air kotor. Makanya saya jarang pakai sabun. Itu filosofi saya. Kalau dia nuker, mungkin insya Allah nyuruh saya. Saya ke Mekah Madinah kemarin tidak pernah satu kali pun sabunan. Karena saya merasa sungkan mengotori tanah air Madinah, tanah suci dan Mekah hanya dengan perlente saya ingin tampil indah. Ya silakan yang berpendapat lain. Sebab tidak mandi pun di sana itu tidak ada bau. Kau sudah tahu, sudah pernah ke sana. Niat saya tidak pernah muter, pernah. Amin. Mudah amin. Dan ada satu orang. Itu ya. Ujian nomor 2, lanjut. Usaha kedengkian yang semakin memuncak dari saudaranya berpuncak kepada Nabi Yusuf dibully, dibuang ke dalam masyhur ceritanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya, itu hasil koalisi itu. Saudara-saudaranya rapat Dewan Keamanan PBB. Ketinggian saya ngomongnya. 11 itu rapat Dewan Madrasah. Rapat guru, Dewan Guru MI, MTS, SMK. Ayo saudara kita amankan dengan cara yang baik dan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Maksudnya ada yang musuh bukan dibully, luar biasa itu pengusahanya kakak-kakaknya itu. Karena tahu adiknya itu sangat soleh, sangat dicinta oleh Yakub. Kok enggak masuk akal gitu guys? Yang mau orang iri itu enggak masuk akal ya? Kan, saya punya TV besar kayak gini, enggak masuk akalnya. Cih, paling udah ngicok. Saya kapan ngicoknya, angkat saja gak kuat. Ya, hasil orang iri itu kan dengki itu kan dekul sama gigi. Paham ya? Jadi itu ada kakak yang sangat benci, usul dibunuh. Ada kakak yang setengah benci, jangan dibunuh. Itu masih ada saudara kita, saudara sebapa. Dipotong saja kaki tangannya, kira-kira gitu. Jangan, nanti berluka-luka. Loh, kalau nggak gitu kan apa? Pekot lama-lama mati. Lah mati kan? Jangan, daripada pekot dipotong saja, kira-kira gitu. Basul masailnya. Ya. Singkat cerita, enaknya dibuang saja ke sumur. Mau mati, mau hidup, apa kata dunia? Apa kata takdir? Akankah kita nanti bikin skenario genosida? Padahal yang menggenosida sana, bukan sini, Israel sama Palestina. Maling teriak, maling. Ya. Tahu kan maling teriak maling? Ikut ngejar malingnya. Akhirnya dikejar-kejar siapa? Kucing. Ya. Jadi dibuang ke dalam sumur menjadi keputusan baik dengan asumsi Nabi Yusuf kan sudah tahu kan ceritanya, nggak saya ceritakan secara detail. Hikmah di balik itu saja yang saya sampaikan, karena banyak di antara kita yang membaca sejarah secara kering tanpa makna. Ya. Dibuang ke sumurnya itu hasil koalisi rapat dewan kesebelasannya tadi itu. Laki-laki semua itu. 11-11-nya itu kebetulan kok ya aku punya cucu ya. Setiap lahir anak laki-laki semua ganteng-ganteng semua. Kesebelasan. Jadi main bal-balan itu bisa. Dari hanya anak-anaknya ya
wasitnya dari anaknya yang lain, yang lain ibu ini Nabi Yusuf sama Bun Yamin. Kira-kira gitu kalau main bola kesebelasan. Nah, akhirnya dibuatlah skenario drama Korea yang mengatakan bahwa ayah Yakub, kami sudah berusaha untuk menjaga adik kami Yusuf Setiawan, tapi ternyata dia dimakan serigala. Ini buktinya ayah. Jadi dia setor bajunya Nabi Yusuf sebelum diceburkan ke sungai ke sumur, dibuka. Jadi nggak dikasih jaket, diceburkan itu. Memang kejamnya luar biasa orang Turki. Dibuka bajunya, dibuat bahan fitnah ulang. Bang, cari darah, dioleskan. Kurang canggih rupanya. Kok nggak disepit-sepit dulu, nggak dicoret-coret dulu, agar kelihatan habis dicakar. Jadi utuh bajunya, hanya berlumuran darah. Ayahnya tahu, sudah tahu, Nabi. Tapi wafat itu ambil ya sudah. Tapi nangis beliau. Ini yang aku khawatirkan, bahasa hatinya. Dari itu dia dari awal mula begitu tahu anaknya bermimpi itu, nak stop kalau udah tahu stop, jangan ceritain ke kakakmu ya. Sudah, biar aja. Nanti biar zaman yang berlalu. Bukan tidak tahu, tapi mencoba untuk menutup diri, dari takdir yang kadang orang itu sudah dibuka dulu. Takdir yang akan datang itu seperti ini. Tapi persisnya kita jalani setelah tahu. Kita tahu setelah dijalani. Contoh, kita mau mati, tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu bahwa kalian akan mati duluan dari saya, atau saya belakangan dari kalian. Itu saya juga nggak tahu. Paham ya? Bahwa kita semua akan mati. Nah, tinggal persiapannya apa? Orang tertentu bisa lebih detail lagi matinya kapan, karena dijanjikan di surat Luqman, kewenangan Allah itu innallaha indahu ilmus sa'ah, Allah Maha tahu tentang kiamat kapan. Terus sarannya di ayat bintamu, di bumi mana manusia akan meninggal dunia, itu Allah saja yang paling tahu. Tapi Allah akhirnya kasih bocoran itu kepada malaikat maut, kepada orang-orang tertentu juga kasih tahu kapan, tapi bukan di mana. Nah, makanya kalau sudah pulsanya tinggal dikit, paham maksud saya? Datanya tinggal dikit, beliau memilih untuk berdiam diri. Pengen di situ dia mengakhiri kuotanya. Paham maksud saya? Paham ya? Tapi tetap ada saja yang keliru. Contoh, ada sahabat Nabi Sulaiman. Dia sudah tahu kuotanya mau habisnya, kuota datanya, kuota hidupnya maksudnya. Nah, begitu sudah ini habis waktunya, dia ingin bersama Nabi Sulaiman. Meninggalnya. Akhirnya Nabi Sulaiman ketamuan tamu. Nabi Sulaiman tahu kalau tamunya itu adalah malaikat maut. Tapi malaikat maut itu terheran-heran sambil bicara, terjadilah komunikasi. Man, Sulaiman, saya kok heran sama sahabatmu yang satu. Kenapa? Israel. Enggak, saya diperintah oleh Allah nyambut ini di sana di Cina, tapi masih bersama engkau sekarang di sini di Palestina. Palestina Cina itu perjalanan 2, 3, 4 bulan zaman itu. Kalau sekarang sekitar 10, 11, 12 jam pesawat ya. Nah, sudah cerita orang itu sudah gobios, gobiosnya. Orang mau kehabisan pulsa itu, orang habis pulsa pakai data tinggal dikit itu, mau ngarung TV, aduh, nyari pakai data di pulsa, nyari sambungan wifi tak stabil, tak di password. Singkat cerita, dia minta kepada Sulaiman, Nabi Allah, Nabi Sulaiman, kau kan punya kelebihan.
yang engkau tempuh bisa hanya 1 hari. Kendaraan angin yang bisa dikendalikan. Saya yakin ini teknologi yang paling canggih yang dipunyai oleh manusia. Kira-kira kayak UFO, punya anti gravitasi. Jadi kalah canggih Avanza Pak Agus. Kalau dikasih mesinnya itu, tukar sama rumah saya nggak apa-apa. Serius. Karena apa? Dengan mesinnya, teknologinya Nabi Sulaiman itu, atau UFO lah gampangannya, anti gravitasi itu berfungsi secara normal. Tak terangkan kalau tidak paham. Kita itu kan digravitasi oleh bumi, ya kan? Sehingga ada atas, ada bawah. Nah, kalau tidak ada gravitasi, tapi kita bisa mengatur gravitasi itu, kita akan ngambang tanpa tenang, tanpa power, tanpa mesin. Paham ya? Nah, mesinnya Pak Agus misalkan sudah saya pasang mesinnya UFO-nya Nabi Sulaiman. Oke, jelas? Canggih sudah diinstal. Gak perlu pakai bensin, cukup pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu entar Mekah. Langsung naik dia sedikit, tanpa ada tenang. Habis itu bus. Udah coba lihat UFO itu, kan pelan, tahu-tahu hilang gitu. Karena mau cepat mau lambat, penumpang yang di dalam itu tidak terguncang. Karena nol gravitasi. Hanya cukup tenaga sedikit saja, sudah ngobrol, nyampe, balik lagi, aketok. Ujian ketiga sekarang, saya percepat biar nggak ada main-main. Tandanya kelebihan saya kadang. Catat ujian ketiga. Ini saya harus baca biar urut. Terpisah dari keluarga, betul. Ya begitu terlempar ke sumur, dibuang ke sumur, dia ditemukan oleh kafilah. Ya untung, kalau ditemukan, ya inilah bisa meninggal dunia di situ, ya kan? Mana nggak pakai baju bisa jadi. Saya belum lahir waktu itu, saya nggak tahu. Cuma ceritanya bajunya diambil, dikasih darah, dikembalikan kepada ayahnya sebagai bukti bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh. Paham ya? Cik pelannya saya nerangkan. Kalau nggak paham ya assalamualaikum. Ya. Jadi terpisah dari keluarga lama, nggak ketemu lagi sampai ujian kemelaratan selesai. Ujian kejayaannya ada. Ujian kejayaan dan kemelaratan itu adalah sama-sama ujian. Banyak di antara kita yang salah paham. Nyaman menustad, tak pernah uji melarat. Jangan cerah. Abang menaker ketepekam yang tak pakai bantu. Dan benih ngerasain ya. Ini budi. Terpisah dari keluarga itu ujian kemelaratan ya. Yang ketiga, menjadi budak bukan hanya terpisah. Jadi Yusuf kecil sudah kelihatan gantengnya kayak Zaki Mubarak ini, ganteng itu kayak sebelahnya. Itu dijual jadi budak. Budak itu adalah aset yang paling mahal. Karena manusia yang setengah barang bisa dijual belikan. Zaman itu masih ada. Zaman Nabi saja masih ada. Cuma dengan cara elegan Nabi melepas perbudakan dengan tidak menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang ada. Canggih Islam itu. Kok ditinggal keislamannya? Selamat menjadi budak-budaknya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Harus paham gitu. Kalau nggak paham tanya kepada yang ahlinya. Jadi Nabi Yusuf yang keempat ujiannya dijadikan barang, dijual belikan. Kebetulan yang beli seorang raja namanya Aziz. Tanah ini wakaf Mbah Haji Abdul Aziz. Cocok, ingat-ingat saja Mbah Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz adalah orang yang membeli
Yusuf kecil sebagai budak, diasuh, kelihatan cakep, jatuh cinta rajanya, jatuh cinta seorang ayah kepada anak, lazim, bas, mafi muskilan. Masalahnya istrinya jatuh cinta berlebihan. Aduh, Pak Lakutina. Jadi istrinya Malikus Soleh, raja yang baik ini, tapi maaf, kebetulan orang jamunya. Nah ini bab jamu sekarang. Saya malu wafat gak datangnya. Setelah ini tak perintah teman-teman ngambil ini perintah, lakukan semampu mungkin. 1 nggak apa-apa, 10 lebih baik, 20 lebih baik lagi, setengah betul lebih baik lagi. Ambil cari botol ini bawa pulang. Kalau gelas jangan larang. Terus nyari itu bunga kurma. Tak ajari caranya. Iklan ya, nggak apa-apa tapi jangan dipotong. Dia tutup pemahamannya. Segini ini terserah, mau sedikit mau banyak, tapi tambah banyak tambah mantap. Kasih 2 air 2 gelas ya, taruh di panci. Campur lagi itunya, bunga kurmanya. Ya kan Mas. Tunggu 2 air gelasnya ini berngalkal ria sampai menjadi tinggal segelas. Jadi kurang lebih itu, matikan sudah kompornya. Tunggu hangat atau tunggu dingin, minum selagi bisa sesegera mungkin. Tambun rematik, encok, darah tinggi, darah kumat, darah rendah, apalagi stroke, kelengan, reman, kayak gigi, kayak ateh, impotensi, kayak tabu, kayak di bawah tabu, ngerti ya bon? Makanya orang Arab sehat-sehat, makannya itu hebat-hebat padahal. Kambing dihabiskan, kambing itu ya, itu kayak ayam, paha kambing itu kayak ayam utuh itu, ngambil dari situ. Saya ngambilnya itu buat 3 hari baru kemudian. Ya. Sudah itu lemah di sini, darah tinggi. Darahnya itu kayak mau naik itu. Itu gara-gara jamu manggar kurkurennya bunga kurma. Bunga kurma itu ada jantan ada betina. Sudah paham ya? Kalau nggak paham tanya ahlinya. Ya, saya juga tanya ke ahlinya, baru tahu dan nanti didatangi oleh sambil bawa kurma betina. Jadi saya punya betina banyak lagi. Kurma betina, karena kurma jantannya ternyata balik duluan. Nyari istri gak nemu. Tapi sekali lagi kurma jantan tidak melulu hanya kurma mayang laki saja. Bisa jadi tahun depan musim bunganya keluar betina semua. Cuma manggar laki itu kayak posapo bungkel di atas. Kan ada sapu-sapu yang bungkel di atas. Ya. Yeah. Tapi kalau mayang perempuan dari keluar itu sudah langsung pendel bakso. Yang bakal jadi kurma. Bisa dilangi. Jadi dalam satu pohon bisa laki, bisa perempuan. Mayangnya cuma sekalinya mayang laki, mayang tahu ya manggar. Itu yang laki semua. Biasanya sebelahnya juga laki, sebelahnya laki-laki, sebelahnya laki-laki. Tapi bisa jadi kalau sudah tinggi, keluar manggar perempuan di situ. Kayak ini anak mun tedes telur. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak laki kembar laki perempuan. Kan pertama Salman, Fatih, kedua Salman, yang ketiga tuh Siti. Ya itu kayak gitu dalam satu pohon. Banyak orang yang nggak paham ini. Tapi mau laki mau perempuan ada manfaatnya nggak? Ya itu dia. Setelah jangan lupa sebelum pulang nanti bawa pulang. Ya kenapa saya nggak siaran atau saya nggak bikin? Saya merasa sehat masih. Ya. Dan saya ingin berbagi ilmu ini. Kurma. Ya. Emang meskipun jatuh itu diambil openi ya.
Mati game, saya tak mati. Lu biar mau mainin tanah itu, baik kalah kadang musuh. Cobaan keempat, cobaan kelima, Nabi Yusuf alaihissalam ini sudah mereka urus nebian ya. Saya bukan tutup telinga mendapatkan kisah, tahu kisah Akisah, Basul Masail, paham maksud saya? Ya. Dan saya juga pernah mengalami selaku manusia biasa, bukan manusia luar biasa. Artinya rumah tangga kami romantis, tapi tetap ada konflik yang paling parah itu pil sama will. Ya, pil KB itu kalau telat jadi. Sambil ngopi lah biar nggak tegang. Ini penting. Pil tahu ya, pria idaman lain, will wanita idaman lain. Jadi ada penggoda dari pihak luar. Yang saya cerita terlalu tinggi mungkin saya ngomongnya. Mungkin kebetulan lagi enak saja, lagi nggak enak karena orang pulang haji atau pulang umrah itu lagi sensi. Itu pulang dari kuburan. Jadi gini ya, biar paham dia. Orang berangkat umrah, berangkat haji itu orang berangkat latihan Loh kok pulang lagi, hidup kembali berarti. Makanya pakai seragam, bukan seragam sekolah, seragam kain kafan yang bernama kain ihram. Itu biar paham dia. Aku kelambi pote. Oh gue tak pote tak arapah. Kelambi jegelek yang penting tidak berjahit. Sarung kita oleh. Kalau kedapatan terpaksa nggak ada lagi, sarungnya digunting, jahitan tengahnya itu tidak apa-apa dipakai. Paham ya? Itu. Jadi orang umroh, orang haji itu kok pulang hidup lagi, dia bangkit dari kematian. Makanya mutu kok belantung mutu itu di situ. Matilah kamu sebelum kamu mati betulan. Matikan nafsumu, bukan pas kerjat melodot ayo diaki. Paham maksudnya ya? Makanya mau biar kerjat melodot apa? Itu ada di sana. Iya, mayang kurma jantan. Jasa kasar. Nah, cobaan kelima itu rayuan dan godaan. Yang suka merayu itu laki apa perempuan? Laki. Jujur kata hijau. Laki. Perempuan. Laki itu hanya lisannya saja, matanya saja yang jengar jelengaran. Kalau perempuan mau keluar itu harus tampil perfect. Sidu. Jadi yang menggoda duluan laki apa perempuan? Cerdas. Yang merayu itu Nabi Yusuf, apa Nabi Yusuf yang dirayu? Nabi Yusuf dirayu. Tapi diganggu apa enggak? Terganggu apa enggak? Tersiksa apa enggak? Tersiksa orang ibunya sendiri, meskipun bukan ibu kandungnya. Parahnya lagi ibunya sangat cantik pula. Jasa kasar, suaminya ini tidak mati hidup, jadi tidak pernah dikumpuli istrinya. Biar tahu sejarahnya betul. Jadi perempuan kalau nggak pernah dikumpuli, ya bagus masih terus. Ya, kan setelah turun mesin saja sudah berubah banyak. Paham maksud saya? Jadi ibu angkatnya itu ngerawat Nabi Yusuf sampai ganteng kayak Yusuf Setiawan. Sedang sudah besar, jatuh cinta sama anak angkatnya. Palang. Akhirnya singkat cerita, masuk ke rumahnya dikunci pintu luar, masuk lagi ke kamarnya, kunci pintu kamar, masuk di dalam kamarnya itu ada cicing khususnya. Kira-kira gitulah. Menurut riwayat ada 7 pintu yang dikunci oleh Siti Zulaikha sebelum menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, orang Yusuf Setiawan sudah insya Allah ta'ala sudah. Lover. Api. Itu ya. Jadi kan masyhur cerita dan itu disebut dalam, makanya Al-Quran itu bukan kitab porno. Maaf, Injil yang palsu sudah jadi porno. Yang palsu saya kelihatan ini palsu nih. Ini buatan orang-orang yang kan kiainya Kristen itu kan selibat hidupnya. Tapi kan fantasi seksnya ada kan. Kayaknya enak ya kumpul sama perempuan. Akhirnya liar dia pikirannya.
tertuang dalam tulisan. Injil dirubah-rubah, kelihatan sekali ini palsu ini sudah. Masa sempurna ini? Ada Kidung Cinta namanya. Saya baca gitu. Yang beri kita baca. Ya. Dan tapi saya yakin ada kalam ilahi. Contohnya Elohim, kenapa engkau tinggalkan aku? Elohim itu ilahi. Ketika Yudas Iskariot yang wajahnya itu diserupakan Nabi Isa alaihissalam mau dihukum, dipaku, dan dipaku betulan, mati betulan. Tapi yang mati bukan Nabi Isa. Penampakannya yang wajahnya diserupakan. Paham ya? Ini akidah kita. Nabi Isa tetap hidup, diselamatkan. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, penyerupaan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau nyuruh mantunya yang tersayang Sayyidina Ali, kamu pakai bajuku, kamu tidur di kamarku, kamu pakai selimutku, kamu pakai bantal aku. Pokoknya lakukan sesuatu yang engkau mirip seakan-akan aku. Cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau misalkan Madinah ke sana, tidak ke sana, justru ke sana. Jadi orang-orang pada ngejar ke sana, padahal Nabi ke sana. Paham ya? Jadi kalau sakit, ya entar ke dokter. Sakit non medis, ya entar menyanyi ahlinya. Ya, sebagai apa? Paham sendiri. Kalau kira-kira nggak parah, ya kasihkan ke Laila. Laila itu sudah sekian persen ahli, mahirnya sudah hampir 100%-nya menyanyi. Paham ya? Perkara tetap sakit, dinikmati sakitnya itu. Kalau perkara kayak Syekh Abu Waliullah, wali kutub setelahnya atau sebelumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Rifai itu beliau mengikhlaskan dirinya, mewakafkan dirinya sampai matinya. Seluruh organ cairan dalam tubuh keluar dulu. Bisa dibayangkan, darah keluar tapi hidup, gaji keluar tapi masih hidup, daging keluar masih hidup, jantung baik dengan terakhir otak keluar. Otak itu putih cair, keluar masih hidup. Jadi orang itu bisa dirasakan sakitnya. Bayangkan saja gitu. Syekh Rifai makomnya sekaliber dengan Syekh Abdul Qadir Wali kutub. Dalam sezaman hanya satu saja wali kutub ini, Kutubul Ghaus. Meninggal digantikan berikutnya. Itu kayak kepresidenan, Presiden Jokowi sudah berakhir diganti Prabowo, kayak gitu. Prabowo meninggal misalkan, jangan doakan meninggal ya, maka wakilnya jadi presiden. Wakilnya meninggal juga digantikan perdana menterinya siapa gitu, sudah gitu. Jadi ada menteri-menteri yang ngomongin di bola presiden wakil mati, kok saya jadi presiden, tahu saya milih rakyat. Gitu kira-kira dalam percaturan dunia. Ini percaturan akhirat nggak ada begitu-begitunya. Persaingan iya, dan persaingan cuma semaan ke Rasulullah. Maka persaingannya indah. Dan saya siap menjadi wasit. Saya bilang ke istri saya, nggak mau lihat dulu. Tapi cek saya. Lanjut. Rayuan dan godaan dari ibunya yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun selaku manusia biasa yang belum pernah nikah dan masuk akil balik yang ganteng-gantengnya lagi. Kayak Yusuf Setiawan yang belum dapatkan Bu Najwa. Waduh, itu wiridnya luar biasa ya, kuatnya. Allahumma zawwujni. Oh, ada selawat itu. Allahumma zawwujni Mas Nawasullah Sabuk. Oh, itu doanya keblinger itu. Offset. Itu ya, berat-beratnya Nabi Yusuf itu. Ujian yang paling berat menurut saya. Ada sih yang lebih berat, nanti nyampe ini. Jadi ada 12 ujian Nabi Yusuf, dari paling kecil sampai paling dewasanya beliau. Makanya beliau di akhir surat beliau minta diwafatkan. Boleh gak minta wafat? Boleh. Diajarkan di Al-Quran. Kalau nggak percaya,
Bunyi ayatnya ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku, tapi musliman dalam kondisi dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh, dan yang paling soleh adalah nabiku, kekasihku, dan kekasihmu ya Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tolong baca. Itu kekasih Allah itu fotonya. Di bawahnya dibaca. Bagi teman-teman yang belum ditakdir nyampe ke sana, kalau tersentuh berarti ada sambungan ke Rasulullah. Kalau tidak tersentuh, CIA. Tahu CIA? CIA itu agennya Amerika, FBI. Nah, Rasulullah ada sepersekiannya itu dari Rasulullah SAW. Oh, senang. Itu ya. Dan rayunya bukan hanya sekali, berkali-kali. Berkali-kali. Ya karena memang anaknya sendiri punya banyak kesempatan. Sampai puncaknya itu yang saya ceritakan.